Ustaz, kenapa Allah menguji seorang hamba? Apa tak tahu Allah dia beriman atau tidak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa diujinya? Allah mau kasih tahu si hamba itu dia layak tidak disebut beriman. Kalau tukang emas, kita bawakan cincin emas, kita mau jual, kita bilang ini emas asli, lalu dia tes, dia bakar pakai api, dia bilang ini asli. Kenapa dia tes? Karena dia tidak tahu itu asli atau tidak. Allah menguji apakah karena Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa dia uji? Nampaknya Allah tak tahu saya ini beriman apa tidak, makanya dia uji saya. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir. Dia Maha tahu yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap, dia tahu. Lalu kenapa dia uji? Dia mau ngasih tahu kamu layak apa tidak disebut orang beriman. Dia mau ngasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang jangan terkejut, karena orang yang mengaku S2 pastilah dia diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor pastilah diuji disertasinya. Kalau ada mengaku doktor tapi belum menulis disertasi, berarti palsu. Kalau ada mengaku layak menjabati suatu tempat tapi belum teruji, berarti palsu. Yang palsu tak layak untuk menerima hadiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ujian itu datang, pada hari silih berganti itulah datang ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji dia dengan takut. Ujian yang pertama khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah, yang sayang pada anak takut anak mati, yang sayang pada ayah takut, yang punya istri takut istrinya meninggal, yang punya suami takut suaminya mendahului dia. Takut. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin, menghalalkan segala cara yang mestinya bukan hak milik dia, dipindah alih nama, menyogok riswah, memakan dengan cara batil. Mengapa orang menjadi menghalalkan segala cara? Yang pertama karena takut. Didudukkan di meja hijau pengadilan. Kenapa Bapak robah sertifikat nama ini? Apa Bapak tak tahu ini melanggar hukum? Saya tahu Pak Hakim. Lalu kenapa kamu buat? Saya takut miskin, saya takut anak saya nanti susah. Akhirnya saya palsukan data-data ini. Betapa rasa takut kalau sudah menguasai orang, dia bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Seorang istri terlalu takut kehilangan suami, bisa jadi dia menjadikan cara-cara yang tidak disyariatkan Allah. Dandanannya tidak lagi menurut tuntunan Al-Quran, raut wajahnya tidak lagi memakai pakaian yang dibenarkan syariat Islam. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar, di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wa naqsim minal amwal wal anfus. Mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Wathamarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai meminta kepada setan, sampai-sampai memandikan kucing, sampai-sampai membuat sajen. Gara-gara apa itu semua? Takut, takut, takut. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika dia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami, inna lillah
diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya diambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Maka jangan pernah merasa memiliki hak mutlak. Ini rumah punya siapa? Rumah punya saya, namanya nama saya, tapi itu titipan Allah. Kapan dia mau diambil? Kalau yang menitipkan mengambil, tempat penitipan barang, kita cuma tukang jaga. Pak, titip helm ya? Ya, ini nomornya. Pak, titip mobil ya? Ya, ini parkirnya. Pak, titip HP ya? Ya, ini Pak, titip tas ya? Ya. Kita cuma penjaga barang titipan. Lalu ketika pemiliknya mengambil, kenapa marah? Orang bukan punya kita kok. Ketika salah sangka, makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Makanya ujung surat Al-Baqarah, baca setiap hari. Asar dibaca sekali, subuh dibaca sekali dalam maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu bukan mantra. Orang baca cepat karena ingin mau baca cepat maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fa yaghfiru liman yasha. Itu bukan mantra. Kita sedang diingatkan pagi sekali, sore sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah, bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang, kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakangan. Suami kehilangan istri, dia tak sedih. Kenapa? Karena sudah dibawanya ganti yang baru, Pak Ustaz. Bukan, dia tak sedih. Kenapa? Karena dia tahu nanti saya akan berjumpa dengan dia di tempat yang lebih kekal abadi. Sekarang kalau saya hidup sama-sama dia, dia tua, dia keriput, dia sakit, dia mati. Nanti saya berjumpa lagi dengan dia di mana? Di tempat kekal abadi yang tak pernah sakit, tak pernah mati. La yadkhulul jannata ajuzun. Nenek-nenek tak masuk surga. Menangislah si nenek tadi begitu jumpa dengan Nabi. Kamu kenapa nangis? Kata Nabi, ya Rasulullah, aku tersinggung ucapanmu. Kau bilang nenek-nenek tak masuk surga. Kata Nabi, memang tak ada orang tua di surga. Kalau begitu aku tak masuk surga. Kamu masuk terus, nanti kamu masuk, kamu jadi muda lagi. Orang di surga itu umurnya 30, 33, 30, 31, 32, 33. Kenapa umur itu? Kalau nenek-nenek masuk surga, di dalam surga banyak kenikmatan. Sedang di surga, di dunia aja tak bisa. Pergi hari raya ke rumah orang, makanannya kacang taujin. Umur 70 mau makan apa? Makanya orang masuk surga itu umur 30, 31, 32, 33. Kenapa? Itulah usia yang bisa menikmati. Oh, jadi maknanya bukan orang tua tak masuk surga. Jadi ketika orang melihat pasangan saya mendahului saya, karena Allah lebih sayang, dia pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Orang menangis tak berhenti, dia menganggap dia pergi, oh dimakan cacing tanah dia. Padahal dia sudah pergi ke tempat yang lebih sayang daripada kita. Kita sayang, tapi sayang kita temporer. Ibu sayang pada anaknya, berapa jam dia bisa sayang? Pergi dia bekerja, dia tinggalkan. Pulang dia bekerja, dia tidur, dia lupa. Berapa banyak anak-anak masuk ke tempat air panas gara-gara orang tua lupa menjaga, teledor. Berapa banyak anak yang jatuh cacat, orang tua yang katanya sayang, tapi sayangnya itu terbatas. Dia sudah pergi ke tempat yang lebih, dia lebih sayang. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika ujian itu datang, ayat ini hilang. Saat ujian itu datang, ayat yang dikaji malam ini, hadis yang dikaji malam ini hilang, terbang, melayang, tak berkesan. Ada orang lain yang mengingatkan. Tadi pagi saya takziah, wajah sahabat saya ini ustaz, tapi tadi wajahnya lusuh, turun, nampak dia sedang bersusah hati. Maknya meninggal dunia. Saya bisikkan ke telinganya satu kalimat, satu ayat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Waktu datang, waktu mau pulang, saya peluk kuat dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa tak tahu dia ayat itu? Tahu, dia ustaz, dia sering menceramahkan ayat itu, dia hafal ayat itu. Kenapa ustaz ingatkan? Hari itu ayat itu hilang dari kepalanya. Yang terbayang adalah wajah ibunya.
yang dulu membesarkan dia 9 bulan 10 hari menyusukannya, 2 tahun membesarkannya, 9 bulan 10 hari mengandungnya, 2 tahun dia susukan, mengalir darah si ibu dalam badannya. Saat melihat ibunya terbujur kaku, hilang ayat itu, hilang hadis itu. Datang orang lain mengingatkan dia, ditepuknya bahunya, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada yang orang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, ketika ujian itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak semuanya tahan, tak semuanya kuat. Ketika ujian itu datang, as-sadmatul ula, innamas sabru fi sadmatil ula, pukulan. Ketika pukulan itu datang bergoncang. Berapa banyak orang bercerita, Pak Ustaz, ketika sampai berita itu rasanya lunak tanah ini dipijak, Pak Ustaz, bergoyang dunia ini, Pak Ustaz. Pukulan yang sangat kuat. Dan tak jarang ketika pukulan itu datang bertubi-tubi, akhirnya dia mulai senyum sendiri. Selama ini nengok orang lewat senyum, lama-lama nengok oplet lewat senyum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Tidak ada tempat bersandar yang paling kuat kecuali dia. Bersandar di sebatang pohon, pohon akan lapuk. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Bersandar kepada dia, hayyun la yamut, dia yang hidup tidak akan mati itu selamanya. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man aghada amran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka berserahlah kepada dia. Makanya selesai solat tadi kita diajak imam berserah kepada dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Empat inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku, kalau kekuasaanmu hilang jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau keluargamu hilang, jangan kau sedih, karena punya dia. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Makanya ketika lewat di kubur, apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah, kalau kau lewat di pemakaman Baqi, kau jangan diam saja. Ucapan doa. Apa doanya ya Rasulullah? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kalian wahai penghuni. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami menyusul kamu. Lihat ucapannya, tidak dikatakan kami masih hidup kalian sudah mati, tidak. Tapi ucapannya adalah kami akan menyusul kamu. Kebetulan kamu duluan, kami belakangan. Kenapa kalian duluan? Kenapa kami belakangan? Kami dibuat belakangan karena Allah masih ingin kami beramal. Kalian dibuat duluan supaya kalian beristirahat dari dosa. Orang beriman itu cuma dua saja. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang kafir bersedih kalau dia mati, ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Kalau Abdul Somad mati malam ini, sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Tidak. Kenapa? Akan dilanjutkan oleh Fodamara, akan dilanjutkan oleh FSRMM, akan dilanjutkan oleh anak-anak muda. Satu meninggal, 1000 anak muda akan melanjutkan. Apa yang dia sedihkan? Justru dia bersyukur. Kenapa? Dengan mati malam ini, besok dosa tak bertambah. Dengan mati malam ini, besok tak menengok orang pakai celana sempit lagi. Besok tak menengok orang pakai celana pendek lagi. Selesai dosanya. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan kebaikan bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan mati malam ini, berhenti dari dosa, istirahat dari perbuatan maksiat. Maka orang Islam itu, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, bagaimana sifat mereka? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun, tak ada takut, wa la hum yahzanun, tak ada sedih. Oh, kalau tak ada takut berarti tak takut mati, tak takut anak hilang, tak takut istri hilang, tak takut nyawa melayang, tak takut harta diambil orang. Adakah rasa cemas itu? Ada.
Setiap manusia selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, rasa-rasa itu ada tetap. Dan setan selalu membisikkan, asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan senantiasa membisikkan, takutlah kau mati, takutlah kau sedih, takutlah kau anakmu, takutlah kau susah, takutlah kau DO, takutlah kau merarat, takutlah. Rasa takut itu terus dia hembuskan, tapi kita tetap melawan. La ilaha illallah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kuatnya telunjuk mengalahkan kekuatan setan. Maka ketika telunjuk mata melihat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuatnya mengusir setan. Mulutnya Allah, Allah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ingin dilakukan dengan perputaran waktu itu adalah liya'lamallahu alladzina amanu. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat mana yang mati syahid. Yang mati konyol banyak. Berapa yang mati tabrakan malam tahun baru kemarin? Berapa yang mati sakau karena narkoba? Berapa yang mati berzina? Berapa yang mati buat dosa? Berapa yang mati buat maksiat? Kenapa? Perputaran waktu. Duit tak ada, ingin juga mabuk, dibuat kopi, dituang spiritus, minum, bukan mabuk, mati. Ingin berzina, umur sudah 70 tahun, ingin juga berzina, nafsu besar, tenaga kurang, dituangkan Viagra, diminum, jantung berdetak tak teran, mati. Kap 70 dituang minyak pesawat, meletup, mati. Mati di lokalisasi karena ingin berzina, menggebu-gebu nafsu syahwat, ingin berzina. Dulu waktu muda tak sempat buat dosa, sekarang setelah tua duit banyak mau buat dosa. Umur 71, selera 17, mati dalam keadaan. Allah ingin lihat, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid, melambai tiang gantungan seperti lambaian bidadari di mata Sayyid Qutb. Semua orang ingin menangguhkan, kalau bisa Sayyid Qutb penjara seumur hidup saja, kalau bisa jangan dihukum pancung, jangan digantung di tiang gantungan Mesir. Tapi dia sudah terlanjur menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya di bawah naungan Allah. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya iman. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya sepah. Anak muda sekarang kalau dikasih dia daun sirih, dikasih ujungnya itu kapur, diletakkan apa namanya, gambir, potong gambir sedikit, lalu diletakkan di situ pinang, diikat, lalu kemudian dikunyahkan. Oh, dia muntahkan. Apa ini? Dia belum merasakan manisnya. Tapi nenek-neneknya yang tua, orang-orang Melayu lama yang giginya hitam karena makan itu, kalau tak kena itu satu hari habis manis, sepah dibuang. Bagi yang tak merasakan manisnya, bagi yang sudah merasakan, begitu dia telan, sama sepah-sepahnya dia telan sama sekali. Yang pertama kali belajar minum kopi, apa ini? Kasih anak-anak SD minum kopi, apa ini? Tapi bagi yang sudah, kalau tak ada kopi tak keluar ilmu. Bertamu, mana kopi? Mana? Untung saya tak candu kopi. Kalau sempat saya candu kopi, ini aqua tak jalan. Kopi dulu, begitu menengok kopi baru keluar hadisnya, begitu menengok kopi baru keluar ayatnya. Tapi saya tak candu kopi, memang tak pernah minum kopi. Bersyukurlah orang-orang yang belum merasakan manisnya kenikmatan dunia. Kenapa? Karena dia sudah melanjur-lanjur merasakan manisnya iman. Orang yang belum merasakan manisnya pengajian bingung, bapak ini kenapa subuh datang, zuhur datang, asar datang, anak-anak muda ini kenapa? Anak-anak muda yang sudah merasakan manisnya mengaji, manisnya iman, yang belum merasakan, heran dia. Orang-orang yang sudah merasakan manisnya sepeda ontel, kita yang tak paham heran. Ini orang sepeda motor sudah ada bekayuh juga lagi pagi-pagi, tapi dia merasakan. Kamu belum merasakan manisnya ini. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, nenek-nenek umur 70 tahun belum merasakan manisnya update status. Ya heran tengok cucu-cucunya. Apalah kalian ini? Apa kata cucunya? Itulah, nenek belum merasakan manisnya update statusnya.
bagaimana dengan orang yang sudah merasakan manisnya iman? Kalau tidak datang ujian itu dia heran, ujian mana, kenapa tak datang? Dia sudah merasakan halawatal iman, manisnya iman.